Baik, Ya. jadi gini Mbak Nadia, Ya. saya masih bahas tentang ikhlas. Oh iya. Allah tuh memerintahkan menyuruh kita tuh ikhlas, bahkan harus kecuali tanpa, kecuali selain kan. Intinya adalah Allah menyuruh kita ikhlas. Nah, sekarang saya mau nanya, hal yang mendasar kenapa kok Allah tuh menyuruh kita ikhlas, Mbak Nadia? Mendasar. Ya, mendasar. Alasannya, Allah itu Ah, menyuruh kita ikhlas tuh apa alasannya gitu. karena hanya itu apa suruh ikhlas. Iya, dasarnya Allah nyuruh ikhlas tuh kayak misalnya nama orang tua nyuruh anaknya sekolah. Kan dasarnya supaya Oh iya iya iya. intinya Karena anaknya hanya biar. biar hanya menjalankan perintah Allah. Oke, atau kalau saya pakai bahasa yang lebih gampang itu kan Allah nyuruh ikhlas itu kan supaya sesuai dengan keinginan Allah kan. Oh iya betul. Kan manusia disuruh ikhlas, manusia disuruh sabar, disuruh bersyukur, disuruh tawakal kan intinya kan supaya manusia itu sesuai dengan keinginan Allah kan. Benar. Wajar nggak harusnya seperti itu? Wajar. Ya udah, kalau wajar kenapa bilang susah? Hmm. Karena ketika Allah menyuruh kita ikhlas atau mempraktekkan 7 IPH itu kan sebenarnya itu semua adalah keinginan Allah. Dan harusnya sebagai manusia yang ngakunya hamba Allah, ya wajar-wajar aja dong kalau kita menjalankan. Bahkan harusnya nggak usah ngomong susah, karena itu memang Allah inginkan. Benar. Karena goalnya di dalam menjalani hidup ini kan sebenarnya setiap kejadian apapun tuh kita harus sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa harus sesuai dengan keinginan Allah? Supaya kita di jalan yang lurus, akhirnya goalnya atau hadiahnya itu Allah ngasih namanya kebahagiaan. Jadi ketika Benar. proses menjalani masalah hidup, kalau kita sesuai keinginan Allah, ya sudah selesai. Itu akhirnya Enggak solusi akan solusi ada ya. muncul. Betul. Jadi Benar. kenapa Allah nyuruh kita sabar? Kenapa Allah nyuruh kita ikhlas? Ya biar sesuai keinginan kita dan keinginan Allah. Karena kan dasarnya masalah itu ada atau tidak kan tergantung dari sudut pandang keinginan kita. Benar. Kadang-kadang kita ingin A, tapi Allah ingin B. Akhirnya kan jadi masalah. Tapi kalau kita sadar itu keinginan Allah, kan harusnya ya nggak usah pakai nolak-nolak segala gitu. Ngerti mana dia nih? Ngerti. Jadi poin yang harus kita sadari bersama, ternyata itu apapun yang Allah perintahkan, itu kan dasarnya dari keinginan Allah kan. Ya betul. Berarti ketika misalnya anggaplah Allah nyuruh kita ikhlas, harusnya kita sadar, iya ya, supaya keinginan Allah atau keinginan kita tuh sesuai dengan keinginan Allah. Jadi ya memang kenapa nggak dilakukan? Toh hidup kita pun sebenarnya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah saja Dengan Allah. gitu. Jadi tidak ada itu cerita yang namanya frustasi, marah, emosi. Kenapa? Karena dari awal udah sadar. Ya pas misalnya keinginan kita tidak terwujud, ya wajar-wajar aja. Wong kita juga bukan untuk mewujudkan keinginan kita kok. Karena yang paling utama itu ya memang kita harus mewujudkan keinginan Allah itu. Allah. Benar. Nah, disitulah letak ujiannya. Jadi ketika Allah nyuruh itu, Allah tuh lihat ini orang tuh ngikutin saya atau enggak, sesuai enggak dengan keinginan saya. Benar. Kalau sesuai, selamat. Kalau tidak sesuai, Allah makin siksa. Allah kasih teguran lebih berat. Gitu. Benar. Akhirnya jadi kita berperang dengan kayak nafsu, perang nafsu juga ya. Ya, nafsu itu kan alat untuk mewujudkan keinginan atau membuat manusia itu kan keinginannya kan berdasarkan dari nafsunya. Makanya sebenarnya kan ujian itu kan tolak ukurnya adalah apakah nafsu kita bisa mengikuti keinginan Allah atau tidak. Kalau bisa mengikuti berarti lulus. Kalau Iya betul. gagal, kan begitu aja sebenarnya. Benar-benar. Jadi kalau saya tuh pengennya begitu, pengennya lah nanti dulu kan ada keinginan Allah. Kalau sesuai ya silahkan lanjut, tapi kalau tidak sesuai ya ngalah dong. Masa melawan terus gitu loh. Iya banyak mau. Ya itu masih yang kemarin kamu itu ya share yang 7 nafsu yang mana ya kan? Atau Sesuai dengan misalnya nafsu.
Atau misalnya simpelnya gini lah Mbak Nadia, misalnya Mbak Nadia lagi nyetir motor, tiba-tiba di hadapan kita ada bis gede atau truk gede lagi nyalip. Mbak Nadia itu tetap nekat nerjang itu karena si bis itu salah, atau Mbak Nadia berhenti. Berhenti. Ya meskipun kita dalam posisi benar pun misalnya ya, karena memang depannya bis, percuma kita lawan kan? Iya pasti. Ngerti nggak ini? Iya ngerti, paham. Itu Jadi dalam nanti kondisi salah. Sekarang pas kita menjalani hidup, di depan kita ada keinginan Allah. Kita tetap punya juga keinginan. Tiba-tiba Allah tetap memaksa. Lah harusnya kita ngikutin atau tetap ngelawan? ikutin. Ya udah jangan ngelawan. Lawan celaka kan? Lo otomatis dong bisa aja celaka apalagi ngelawan dan pasti nggak akan menang ke percuma. Benar. Tapi banyak kan sekarang orang kayak gitu. Ya karena ketidaktahuan itu makanya yang nanti di